malam bahagia untuk kita semua. Ding dong, ding dong. Bumi jadi sing semestinya saya harus memanggil Tut Nanang Tut berulang kali tanpa kita mencoba mengerti mengikuti tanah zaman. Apa tanah zaman tuh? Itu sekarang rezeki akan tidak pernah jatuh dari atas, bro. Harus bekerja keras. Zaman hari ini Indonesia akan menunggu pemilihan pilpres lagi 10 hari atau 9 hari pendaftaran. Di mana posisi kita sebagai masyarakat? Oh gitu. Oh ya nah, stop malu kemblok nah. W juga itu. Nyor jer. Jadi seru kan tadi ngomongan Indonesia kalau pemilihan umum, Pemilihan pilpres. juga pemilihan wakil-wakil kita Ya. DPR Ya. Tapi nak rago bergelut di seni lah ya ngomongan kita Semestinya kita berpikir ngomongan yang politik maksudnya harus. Nah, tadi kita orang kak harus kenapa? Karena kalau kita berbicara masalah politik, kita ambil dulu P yang pertama. P Urut mati kan. P Terakhir kan K. K P dan K. apa P dan K maksudnya? P itu adalah perilaku sosial. Oh, K adalah konsisten. perilaku sosial. Perilaku yang konsisten kira-kira. Di tengahnya walaupun ada I, barangkali visi ada di sana. Tapi sebaiknya bagaimana kita sebagai masyarakat jangan apatis. Kalau kita mengatakan bahwa perubahan itu yang kekal, bahkan kita berharap Indonesia akan lebih baik, kan? Makanya perilaku sosial. Siapapun yang ingin berkontestasi, ingin memenangkan kontestasi, entah jadi presiden, jadi wakil rakyat, ya harus ada konsistensi. Perilaku sosial yang konsisten menuju apa ke arah kebaikan maksudnya. Iya, betul. Makanya ada lah konsisten mulai jelek gitu kan boleh juga. Makanya kita sebagai masyarakat ketika dia konsisten tetap menjaga sesuatu yang di pikiran mereka adalah sesuatu yang negatif tapi dipaksakan positif, itu juga konsisten. Kita tidak menyalahkan itu. Tapi kembali PP ini adalah kita sebagai pemilih. Ya, kita sebagai pengabdi, kita sebagai pendukung, kan itu komitmenkah mereka? Kitalah sebagai pemilih, kembali PP itu, ya P perilaku, entah sebagai pendukungnya, sebagai pemilihnya. Nah kita sebagai pemilih berhak. Apa yang Nang bilang tadi, apakah dia tetap konsisten melakukan yang terbaik? Kitalah sebagai penentunya. Selektif memilih, ya. Biar kita bisa membedakan, oh ini calon pemimpin yang baik untuk semua, untuk kebaikan semua. Betul. Ini akan kalau orang tak konsisten untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Gitu. Makanya kalau boleh, jangan baru kita jangan membicarakan politik. Politik itu adalah esensi strategi, Strategi sama juga strategi untuk mencapai harmonisasi barangkali kan. Kebaikan itu ada kedaulatan keamanan, ada kedaulatan politik, ada kedaulatan budaya. Ini kan banyak. Makanya kita nitip
kepada peserta yang ikut kontestasi ini. Caranya gimana? Ya kita tetap juga konsisten sebagai pendukung, sebagai pemilih, ketika dia tetap PP, itulah pemilih, pendukung, pencitraan, kan? Dia tetap konsisten melakukan pencitraan. Nah, tapi kita sebagai pengadil, ketika keran demokrasi itu dibuka, kuncinya kepada kita, kepada masyarakat. Yang orang pencitraan, mana seorang tokoh yang ingin dipilih wajar kan pencitraan, tetapi pencitraannya tentu yang bermutu memberi nilai positif kepada kepentingan banyak orang. Itu yang dulu. Barangkali kan gini nih. Nah, ketika kita mengatakan pencitraan, pikiran kita pasti negatif kan. Jangan dulu. Lihat dulu karakter seutuhnya. Kayak siapa misalnya ujung-ujungnya menjelang kontestasi dia datang A, B, C, D. Barangkali kita bisa aja melihat bahwa perilakunya adalah negatif. Tapi ketika karakternya memang dia rutin melakukan kebaikan, kembali P dan perilaku sosial yang konsisten, saya kira layak daripada dia menjelang itu aja muncul. Kira-kira kan bisa kita artinya kita sebagai masyarakat sudah bisa menilai dan mengamati perilaku seseorang tokoh itu tidak saja menjelang pemilihan baru berbuat keliling, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus selektif, tahu memilah dan memilih. Oh, ini sudah memang betul tokoh ini melakukan kebaikan dari awal, dia berkomitmen ingin membangun bersama masyarakat. Ya, gitu. Pokoknya nilai baik-baiknya. Itu harus kita rekam jejaknya, kita harus tahu juga. Betul. Kan banyak soalnya seorang tokoh yang ingin mencalonkan diri itu di akhir-akhir istilahnya last minute mau pemilihan baru terjun gitu. Setelah terpilih lagi melempem, sudah mau berakhir 5 tahun menjelang pemilihan berikutnya baru. Nah, ini yang harus kita. Makanya kembali kalau boleh untuk kita sebagai masyarakat dulu yang menentukan bahwa siapapun pemenang kontestasi itu ada di tangan kita. Kita harus tetap, jangan apatis, jangan ada di ruang kebingungan, ruang keraguan. Bangunlah rasa optimis, ruang keyakinan bahwa ketika kita memilih ini, kita lihat track recordnya, kan? Kembali PP huruf mati dan K huruf akhir juga huruf mati itu barangkali sudah memberi kita ruang sejauh mana sih dia memiliki konsistensi, memiliki komitmen, kan? Perilaku yuk kita kontrol. Bedek-bedek K kembali kerauhan, bedek-bedek K kesurupan, kan? Pemikiran yang di depan ini barangkali kenapa dia kesurupan? Karena dia membangun sebuah pencitraan, terus kalah ya kesurupan, dana habis banyak, kan? Nah, itu yang perlu, makanya kesurupan dalam artian kontrol emosionalnya. Ya, ada yang lalu karena kehabisan, kan? Rasionalitasnya udah tidak jalan lagi, ternyata irasional. Itulah efek politik. Berarti seseorang yang sebelum mencalonkan diri juga sudah harus tahu mengukur. Iya, betul. Mengukur dirinya, entah kemampuan kepemimpinan. Iya. Kemudian daya jangkau melasin pendukung. Iya, betul. Kemudian amunisi lainnya mungkin saya tidak kan banyak, tidak semua calon itu menggunakan dana untuk biar bisa terpilih. Ada juga yang memang ketokohan sejak awal dia menanamkan menanam benih kepada masyarakat. Istilahnya begitu dia mencalonkan diri dengan mudah kok terpilih. Tapi memang katanya banyak juga calon yang mungkin tidak punya track record atau rekam jejak yang bagus dan tidak menanam benih sejak awal, ya agak susah terpilihnya. Mungkin dengan cara-cara lain kita tidak tahu. Iya. Nah, barangkali setiap peserta kontestasi itu janganlah tetap menyerahkan bahwa garis tangan, kan, dan campur tangan, barangkali tanda tangan, kan, kan itu. Barangkali yang perlu adalah campur tangan. Bagaimana masyarakat itu ikut, gitu loh, memberikan kita edukasi betul-betul aspirasi masyarakat dari bisa didengar oleh peserta kontestasi. Kan ini terintegrasi, terintegrasi. Anggap sekarang nyor nyer. Kalau ada orang mengatakan bahwa seniman tuh ngomongin politik sok tahu, jangan.
Kita pun di dalam nada pelok ini nong neng dong nang neng nong, mungkin Pancasila di sana ketuhanan dan keadilan persatuan kan, nong neng dong nang neng nong. Itulah kan. Kenapa kita mencoba melihat nong neng dong nang neng nong itu bagian dari Pancasila, bagian dari totalitas bagaimana? Nong itu tidak akan indah kalau tidak ada neng. Nah, gitu. Tidak ada nong. Nah, dia menjadi satu kesatuan. Iya. Itu karena kita kalau ada 5 nada nong neng apa nih nyur nyur nyer nyer nyur nyur nyer nyer nyur, apakah dia berdiri sendiri? Itu sudah ada 3 nada. Kalau kita bawa ke beberapa nada yudikatif eksekutif eksekutif nyur nyur nyer nyer nyur nyur nyer nyer harus bekerja sama dengan baik. Itulah strategi. Bagaimana kalau kita seniman ikut berpolitik dalam panggung gitu bisa jelas kita memberikan ya audiovisual nada-nada yang indah harmonis kan. Kan itu keragaman di dalam calon-calon yang ikuti. Yuk kita kawal mereka dengan 7 elemen musik kan. Apakah dia dinamis, apakah dia rumit melulu, apakah dia utuh, apakah dia bernada yang baik, membangun orkestra sehingga kita senang mendengarkan. Nah karena itulah strategi kita pun seniman tuh setiap hari hak primer kita mencoba membangun strategi bagaimana penonton bisa senang kan. Harapan saya seorang aktor politik dia harus mampu membuat masyarakat itu senang. Bangunlah sebuah harmonisasi di sana. Jangan ada sengketa di sana kan. Makanya kita P dan K itu yuk kita sepakat. Ini bahasa plesetan saya. P perilaku sosial konsisten terakhir. Kan itu. Kita sebagai P pemilik harus mengawal dia. Jangan sampai peserta produksi menjadi kerauhan dan kesurupan. Karena ini Mahro penasaran bubuh, ngejak karakter pas saja penasaran negarawan. Kira-kira itu kalau kita ingin sebagai masyarakat yang jangan kenapa seorang aktor akan korupsi. Nah ini lagi P, karena pemikirannya nggak bagus. Pemikirannya nggak bagus. Ya tamaknya muncul koruptor, korupsi, kayaknya lagi ojo kan. Ketika dia tidak memiliki pemikiran yang cerdas, mendengar aspirasi, responsif, pamulih pokok yang muncul adalah K kembali koruptor, korupsi itu. Ya itu kan oknum. Iya. Sesungguhnya aturan pemilihan umum yang sudah dibuat dengan struktur kepemimpinan banyak baik sesungguhnya. Sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan dengan struktur aturan yang dibuat. Iya. Tata cara pemilihan semua baik, tetapi kalau ada sedikit penyelewengan itu oknum, bukan lembaga. Lembaga DPR tetap bagus, akan menyuarakan yang terbaik untuk mewakili konstituen kan. Setuju. Nah kita sebagai masyarakat, kembali ini kita sebagai masyarakat kan. Nah mungkin kita sebagai masyarakat harus waspada. Saya tadi cuek. Ketika kita mengatakan lembaga legislatif banyak yang koruptor mungkin oknum orang namusan. Terus harapan dari masyarakat adalah bagaimana minimalis kan semua itu sehingga dia sadar bahwa masyarakat adalah nitip. Tolong Anda duduk di sana, saya nitip. Tolong wakili saya, Anda duduk di sana. Sampaikan aspirasi saya. Itu. Nah kalau saya sebagai seniman kembali sangat mengapresiasi, terutama pemerintah Bali. Saya mengapresiasi sampai hari ini ke 44 tahun. Anggap pesta kesenian Bali. Nah ini kan jelas kinerja yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Tanpa ada trio ini mengawal tidak mungkin. Akan PKB itu berlangsung sampai 44 kali ya. Betul. Kenapa didukung? Karena PKB itu tetap dengan filosofi sugestinya gali lestari kembang. Yuk kawal ini. Gitu. Kalau ada oknum dibiarkan begitu, tidak kita mencoba memberikan shock terapi sebagai masyarakat kecil. Jangan pilih mereka kalau dia datang bisa transaksional, tolong pilih saya kasih Anda 100.000. Tegakah kita mengorbankan suara kita? Hanya 100.000, hanya 5 tahun. Ketika ada sesuatu yang nanti tidak pernah kita bayangkan karena semuanya transaksional, kita tidur aja di rumah, jangan usah-usah unjuk rasa. Karena kita sudah menjual suara kita untuk 5 tahun. Kita tidak selektif memilih calon pemimpin kita. Makanya pilih pemimpin yang memang betul-betul punya visi misi. Ya, perilaku sosial. Visi misi jangan hanya numpang permisi. Kan begitu. Visioner. Visi misi hanya tertulis
gitu. Pelaksanaannya kesurupan lagi kan. Nah, semua berhak bicara tentang politik sekarang. Ya. Kita selaku masyarakat luas, apapun profesinya, tidak boleh cuek terhadap sistem kepemilihan sekarang. Artinya kita memilih pemimpin itu memang harus ikut kontrol siapa si tokoh itu gitu. Ya, punya tidak visi misi yang baik untuk kepentingan bersama, kan itu yang terpenting. Yang jelas kepentingan bersama untuk tujuan arah pembangunan yang lebih baik di semua bidang. Ya tentu seorang wakil juga tidak mungkin menguasai ke semua bidang. Iya, dia pasti. sudah punya bidang keilmuannya masing-masing akan ditaruh di divisi mana mereka kan gitu. Ya. Mungkin kita juga harus memahami terus memahami, jangan kita hanya bisa mengkritisi kan, hanya ngedumel karena emosi ketika nggak bisa kerja. Kita juga memahami ketika duduk di sana dia multisektor dia urus kan. Multisektor dia urus seperti yang Nang bilang tadi, ada yang bidang ini, makanya ada komisi A, komisi B, komisi C sesuai dengan kemampuan personal, kenapa dia taruh di sana. Nah, makanya titipan kita selama tahun yang duduk di sana itu tolong dong. Kan dengar aspirasi kan, sempurna emang nggak ada. Tapi paling tidak jangan kerauhan, jangan kesurupan di sana. Kan dengan skala prioritas, misalnya Bali kita berpikir apa sih jualan Bali, adat budaya agama, kan begitu kira-kira. Nah kalau kita sebagai seniman ini kan sederhana aja, ngayah ya kita ngayah, kan gitu. Nah barangkali pemerintah eksekutif legislatif yang untuk di sana tuh saya kira 80% lah sudah mendengar aspirasi kita sebagai seniman kan sampai hari ini kan. Pesta kesenian Bali baik di desa adat, desa perkampungan semuanya kita sebagai seniman tidak pernah ingin lebih ngayah karena bro ya kita ngayah. Nah ini kan perilaku sosial yang dari kita seniman gitu, artinya dari sudut pandang kita seniman, tetapi secara umum bagaimana menjadikan pemilihan umum itu memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR, dan runtutan bawah berikutnya adalah DPRD juga. Bagaimana menjadikan proses pemilu ini adalah proses yang bahagia. Ini adalah pesta rakyat 5 tahun sekali pemilihan, jangan menjadi pemilihan ini menjadi kembali ketika sesuatu yang menakutkan. Saya stop dulu. Ketika Anda mengatakan pesta rakyat, nah esensi ini kita harus memahami kan, bagaimana pesta, bagaimana kita memberikan pikiran yang positif juga, sebagai eksekutor kan, mengeksekusi mana sih yang layak untuk wakil kita selama 5 tahun, kan itu makanya kembali perilaku sosial yang konsisten itu tetap bagi saya tetap harus menjadi poin yang sangat sangat primer yang kita lakukan untuk mencoba memberikan pembelajaran, untuk memberikan efek jerah kepada aktor-aktor itu untuk melakukan sesuatu yang negatif. Kira-kira kan itu. Pemahaman itu harus kita ketahui. Jangan sok apatis, tidak memilih, barangkali omongan politik. Enggak lah, kalau kita tahu bahwa kenapa banyak terjadi penyelewengan di dalam proses pemilihan pemilu itu, karena kan kita sudah tahu, tapi kita menghindari. Kan? Akhirnya kita juga bingung. Ketika kita ragu ya tanya kepada Komisi Pemilihan Umum kan kira-kira ketika kita melihat sesuatu pelanggaran kemana harus yang melapor kan ini. Ya tapi memang kita tidak boleh sampai abstain tidak memilih itu istilahnya dari sekian calon-calon itu kan sudah dari saring melalui proses pasti itu adalah yang terbaik. Semua itu calonnya baik, pilih yang terbaik dari yang sudah baik yang dicalonkan gitu ya. Itu penting masyarakat harus coba kalau kita bawa lagi generasi muda kan sekarang yang banyak dibicarakan sekarang di media adalah 50% adalah calon pemilih kita adalah anak-anak muda, generasi milenial sekarang. Gimana tuh? Kan mereka kan apakah sudah mengikuti proses menyeleksi ikut tentang calon-calonnya itu kan penting. Jangan sampai itu perlu di kontrol siapa calonnya, jangan sampai tidak memilih. Pasti ada yang terbaik
di antara banyak-banyak calon itu. Gitu. Ya, untuk melihat anak muda hari ini pemilih yang 50% orang Nangtu, memang di sana harus diterapkan rasionalitas. Harus rasionalitas. Jangan ada kebohongan di sana, karena anak muda ini sekarang kan kecerdasannya, nyalinya, imajinasinya luar biasa anak muda hari ini kan. Mereka sudah bisa memantau lewat gadget. Ya, secara online. jangan ada kebohongan digital. Ya, kebohongan permanen jangan di sana. Ketika dia menjadi apatis, ya demokrasi nggak jalan. Kenapa dia apatis? Karena kita tidak pernah memfasilitasi, melayani pemikiran mereka. Yang mencermati kan itulah tugas wakil-wakil kita misalnya. Nah, kalau kita mungkin seniman hari ini kita berbicara politik, apa masalah politik? Ya, kita tempatkan politik pada strategi yang primer sebagai makhluk sosial. Apalagi makhluk individu. Di rumah tangga aja kita menerapkan politik kan, strategi. Bagaimana kita harus bisa hidup, bagaimana harus kita menyekolahkan anak, itu kan bagian dari strategi. Nah, politik skala besar, bagaimana pemerintah ini juga mampu mengelola keragaman yang ada, kan pluralisme, sehingga suku-suku yang lain itu bisa menyatu menjadi Indonesia Raya. Jangan berartinya jangan benturkan kita dengan perbedaan ini hanya untuk kepentingan pemilihan ini. Ini kan kita banyak identitas kan banyak sekali dengan agama yang berbeda, suku, agama dan ras lainnya itu jangan sampai itu dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Kita dibentur-benturkan ini terpenting juga. Jangan mau memilih calon pemimpin yang sengaja memanfaatkan mungkin penonton bisa ngedumal kan melihat kita ngomel kayak begini kan. Nah, tapi saya ingin menganalogikan lagi. Politik itu begini sebenarnya. Yong yong jeng jeng yong yong jeng jeng yong yong jeng jeng yong yong jeng 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 yong yong jeng 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 yong yong jeng 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 Nah, makanya kalau jongjeng ini karena dia menjadi sebuah kesepakatan yang harus berlaku, ya hormati. Jongjeng indah kan? Itu strategi. Bagaimana nada-nada itu kita kemas menjadi nada-nada yang indah. Bagaimana keragam masyarakat dengan multi sektor kita kemas dengan nada itu, dengan hati, kan? Saya kira dia akan sangat indah sekali politik itu. Makanya kalau kita ingin hari ini nong ini kita pilih misalnya figurnya nongnya siapa? Nong deng dung ding nong. Mungkin yudikatif, legislatif, eksekutif itu misalnya kan. Ya iyo harapan kita tebarkanlah nada-nada indah itu kan. Tidak mesti ngerembuk raus jebok kita tangga dirinya. Ya kembali karena orang kan seniman tahu apa, kita di seniman itu sangat demokrasi. Anggap tuh jing jing yong yong jeng jeng yong yong cek 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 kita menghormati aturan ini kan. Bagaimana kita mengemas ini tetap aturan terjaga. Sudah diberi tempo. Ya, ketika kita salah pasti tertawa. Bisa nggak oknum-oknum itu ketika berbeda pikiran, pendapat tidak menjadi harus bermusuhan. Kan inilah analogi dari pikiran berbeda itu dalam proses untuk mencari intisari yang terbaik. Coba lagi. Jing yong yong jeng jeng yong. Dua aja. Yong yong jeng jeng 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 yung yung jing jing yong yong jeng jeng yung yung jing jing yong yong jeng jeng yong yong jeng jeng yong. Itu ada dua. Mana yang lebih indah? Pasti ketika keempat itu dia diberikan porsi yang sama. Itulah makna politik. Kalau ulang lagi, yong 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 yong, dengan bahasa kan, yong 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 yong, kurang indah. Ya, kurang indah. Yong 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 deng 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 deng, yong 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 deng 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 deng, yong 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 deng 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 deng, yong 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 deng 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 deng, yong 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 jeng 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 jeng. Apalagi diisi ritme variasi.
harus titip. Buatlah orkestra di sana untuk mengelola keragaman kebutuhan pokok masyarakat yang mendasar. Olahlah itu dengan nada ini. Nah, ketika mungkin anggap siapa, mungkin Bapak Gubernur yang di Negara itu misalnya kan, saya bangga dengan Pak Kambo, bangga sekali. Tinggal sekarang mau ngolah nada yang mana keempat itu sebagai pilot project. Dong deng ya kali barangkali jeng 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 kan itu. Kapan kali dibutuhkan kan gitu. Kapan legot bawa dibutuhkan. Langsung baru Pak Dadang sebuah kerauhan, ada apa-apa kan, itu enggak lah, itu kan pencitraan yang prematur kira-kira. Pokoknya ini raus jebong anaknya ngurto di apa dana di gua gitu. Tapi semoga ada manfaatnya sih gitu ya. Jauh sana perjalanan pun sampai lupa. Tapi yang terpenting sekarang pesan kita dalam proses pemilu ini adalah jadikan proses pemilihan kepada wakil kita adalah proses yang membahagiakan. Ini pesta rakyat, kita punya hak memilih, jangan bersih tegang gara-gara perbedaan, gitu ya. Perbedaan tokoh yang akan kita pilih. Ini adalah proses pemilihan. Selesai pemilihan kita berdamai kembali. Siapapun yang terpilih, itulah pemimpin yang akan menahkodai perjalanan pemerintahan kita ke depan. Tetapi kalau sudah terpilih, jadi beri waktu untuk melakukan yang terbaik dalam proses memerintah, tetapi kontrol kita jangan lupa sebagai masyarakat kita pantau dan kontrol. Setelah pemilihan kita berdamai lah, sudahlah, selesai. Itu yang terpilih, itu yang akan memimpin. Kita berikan waktu, berikan kepercayaan, tetapi kontrol kita tetap jalan, gitu. Ya, itu yang intinya kan begini, barangkali teman-teman semua yang dari Bali, artinya ketika negara kita sudah mendeklarasikan menjadi negara demokrasi, kita harus aktif ikut menjaga demokrasi. Nah, karena begini, karena proses untuk mendapatkan siapa yang akan memimpin, menjadi pemimpin yang baik gitu, yang responsif, itu kan memang berproses dari demokrasi kan. Karena partai itulah kendaraan mereka. Partai adalah kendaraan. Memang harus begini prosesnya. Makanya kita sebagai masyarakat menjadi penentu yang sangat penting untuk mengantarkan betul-betul pemimpin itu memiliki kecerdasan hati, kecerdasan pikiran, kecerdasan nyali, berani bersikap, dan terakhir bingkainya cinta. Kan semuanya itu berawal dari kita. Makanya pembicaraan hari ini yang berharap suka dan tidak suka, kita sebagai masyarakat memiliki hak primer, wajib memberikan kontrol siapa nanti yang memimpin, bukan menjadi penguasa. Kalau penguasa itu berbeda dengan pemimpin kan. Kalau penguasa mungkin haknya mereka aja, semaunya dia kan. Kalau masyarakat tidak sepakat, sudah menjadi diskriminasi. Kan kira-kira itu. Makanya harapan saya pembicaraan hari ini, yuk jangan kita merasa alergi membicarakan politik. Karena dari kita lah akan menemukan pemimpin-pemimpin yang memiliki menjaga keragaman ini, sehingga katakan adalah paras-paros telah pemimpin ini disepakati, kita kembali berdamai sebagai masyarakat yang rukun, memiliki budi pekerti, etika, sehingga kembali Bali ini akan menjadi sambil kita melakukan tugas swadharma kegiatan masing-masing, tetap juga proses kepemimpinan yang sudah berjalan itu kita kontrol. Kita sampaikan aspirasi kita lewat prosedur yang benar. Jangan menyampaikan pendapat kan boleh, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik dan benar, melalui mekanisme yang sudah ditentukan gitu. Tetap jangan rame-rame unjuk rasa ngawur, akhirnya mengganggu ketertiban umum juga.
hindari itu, tetapi ada cara yang lebih baik, yang lebih aspiratif gitu. Kita sampaikan apa keluhan kita, apa keinginan kita, apa ide-ide kita yang belum terlaksana, kita sampaikan kepada wakil kita, kan itu yang terpenting. Yang namanya demokrasi yang beradab, betul. Tidak hanya baru namanya demokrasi bebas, yuk kita sebebas-bebasnya. Juga hindari memilih pemimpin istilahnya yang memanfaatkan politik identitas namanya sekarang. Sengaja membenturkan identitas kita yang berbeda untuk menyuarakan itu agar terpilih aja, kita dibentur-benturkan di bawah itu, jangan. Dari itu kan itu istilahnya politik identitas. Kalau identitas primer sebagai makhluk individu kan wajar-wajar saja kan. Karena dari itulah kita akan melihat sejauh mana track recordnya yang akan ingin kontestasi dari kita lah. Coba melihat bahwa ini yang layak untuk kita dudukkan di sana selama 5 tahun kan. Karena kita dari kecil kan, dari memilih desa adat, dari kepala desa, apapun itu, semua masyarakat itu harus terlibat lah. Gitu loh. Kalau ingin demokrasi itu betul-betul mendapatkan transparansi, mendapatkan pemilih yang memang ada budi pekerti yang holistik lah. Biar tidak gara-gara proses pemilu memilih pemimpin kita bersitegang dan akhirnya kita bentrok dengan teman, dengan tetangga, dengan masyarakat lain juga. Itu beda pilihan itu wajar. Sekarang ini baju kita berbeda. Nah, yang terus waktu bisa kesemangatnya. Amun tuh, raus kangin kau ngalor ngidul, orto jebuk. Kadang-kadang bu tiap listrik apa-apa. Semeton ngobar di tiang pamit dumeng ye. Santi. Salam damai. Salam damai.